Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu, Ibu Ni Cynthia Anissa, RPM, PDE. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Infrastruktur digital bisnis. Definisi infrastruktur digital bisnis mendefinisikan teknologi infrastruktur yang memadai sangat penting untuk semua bisnis online baru dan perusahaan yang ada yang melakukan transformasi ke bidang digital infrastruktur dan dukungan dari berbagai jenis platform digital secara langsung mempengaruhi kualitas layanan yang dialami oleh pengguna sistem dalam hal kecepatan dan daya tanggap. Kisaran layanan digital yang disediakan juga menentukan kemampuan organisasi untuk bersaing dengan memadakan dirinya di pasar. Digital Business Infrastruktur mengacu pada kombinasi perangkat keras seperti server dan selain komputer desktop dan perangkat seluler. Jaringan yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pekerja dalam bisnis dan juga untuk para mitra dan pelanggannya. Infrastruktur juga mencakup arsitektur jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. Dan di mana letaknya. Akhirnya, infrastruktur juga dapat dipertimbangkan untuk memasukkan metode untuk mempublikasikan data dan dokumen yang diakses melalui aplikasi. Apa saja sih infrastruktur digital selain internet khususnya UKM? Yaitu ada sebagai salah satu infrastruktur jaringan internet tidak cukup dalam sebuah ekosistem bisnis digital. Internet sebagai dasar bagi masyarakat untuk bisa mengakses fasilitas dan platform yang disediakan dalam bisnis yang ini. Menurut Direktur Shopee Indonesia Handika Jahja, infrastruktur internet di Indonesia cukup untuk menunjang bisnis digital alias daring. Meski demikian, harus ada perkembangan lagi yang perlu dilakukan untuk mencakup wilayah yang luas. Walau sebenarnya infrastruktur itu bukan menjadi penghalang utama untuk mendigitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah atau KM. Karena infrastruktur internet itu bisa dibilang sebagai basic, tapi di atasnya lagi harus ada edukasi, harus ada onboarding. Sebab ketika bisa mendapatkan akses bukan berarti sudah bisa menggunakan dan mengoptimalisasikan, kata Handika dalam sebuah diskusi virtual Senin tanggal 24. Dalam konteks ini, kata Handika, literasi digital juga menjadi penting walaupun kabel internetnya sudah ada, tapi menggunakannya perlu edukasi. Juga bisa dibilang platformnya bisa menyediakan atau menghubungkan semua fitur dan kemudahan digital yang disediakan internet tersebut. Pengenalan teknologi internet. Pengertian internet. Internet adalah satu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP atau biasa disebut Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP
merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh sebagian pengguna global atau dunia. Kemudian proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internet working. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onno W. Purbo, tahun 2005, menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang dipergunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Definisi-definisi menurut para ahli. Terdapat beberapa definisi umum dari internet yang dijelaskan oleh para ahli. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. O'Brien. Menurut O'Brien, internet merupakan satu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif dunia pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. 2. Berners-Lee. Menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan. Di dalamnya, konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan lain. 2. Sarwono. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Dan sejarah internet. Sejarah internet selanjutnya masuk pada sejarah internet pertama kali di dunia sekitar tahun 1960-an. Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA atau Advanced Research Project Agency membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET atau ARPANET sendiri merupakan akal bakal lainnya teknologi jaringan di Amerika sendiri. Teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1980-an. Sekitar tahun 1980-an didirikannya NSPNet atau National Science Progression Network yang menggantikan peran dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika, dan pada tahun 1990 ARPANET mulai diturunkan dan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW, mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkan Internet untuk mendaftarkan nama domian dari publik untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada 1994 untuk diperkenalkannya oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi itu. Dan perkembangan internet. Setelah mengetahui sejarah internet singkat mulai dari terbentuknya internet pertama kali, berikutnya akan membahas mengenai perkembangan dari internet secara global dari tahun ke tahun. Perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersendirinya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringan menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Berikutnya adalah dari perkembangan internet pada transmisi paket. Data yang digunakan
Untuk saat ini proses transmisi data yang dilakukan sangat beberapa dengan tahun ke tahun sebelumnya, karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dan manfaat internet. Banyak sekali manfaat internet dan kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari pengguna internet bagi manusia. 1. Bidang bisnis. 2. Bidang pendidikan. 3. Bidang informasi. Dan 4. Bidang kesehatan. Dan yang kelima, bidang sosial dan hiburan. Apa itu hosting? Hosting atau web. Hosting adalah layanan online untuk mengoordinasikan website atau aplikasi web di internet. Saat Anda mendaftarkan dan membeli layanan hosting, pada dasarnya Anda sedang meminjam ruang di server untuk menyimpan file data website Anda. Dan jenis-jenis web hosting, yaitu masing-masing penyedia jasa web host menawarkan jenis bar hosting yang berbeda agar dengan keinginan dan kebutuhan klien. Berikut contoh hosting yang digunakan. 1. Street hosting. 2. VPS atau Virtual Private Server hosting. Yang ketiga, cloud hosting. Yang keempat, WordPress. Yang kelima, dedicated server hosting. Semakin berkembang website, semakin besar pula space yang Anda butuhkan. Mulailah mengoordinasikan website Anda di paket dasar Zen Hosting. Jika kunjungan ke website Anda sudah mulai ramai, silakan upgrade ke hosting yang lebih tinggi. Dan apa saja sih komponen pembentukan dari internet? Yaitu 1. Aplikasi browser. 2. Komputer server. 3. Perangkat jaringan. Dan 4. Protokol atau TCP atau IP. Dan 5. Bahasa pemrograman. Dan yang ke-6. Komputer science. Dan yang ke-7. Perangkat bantu atau development tool untuk manajemen jaringan lokal. Teknologi yang menghubungkan PC atau komputer di jaringan ke sebuah internet antara lain adalah public LAN atau jalur umum dan dedicated LAN atau jalur khusus internet. Ya, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.